Petugas pajak pada suatu waktu, kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk. Karena pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh raja, kondisi kerajaan yang krisis ini membuat raja geram. Akibatnya banyak fasilitas umum dan bangunan kerajaan rusak, tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat raja geram, karena bagaimana tidak, kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan dan memiliki wilayah makin luas, akan tetapi krisis malah muncul dari pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana semua punggawa kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan ada yang kertas laporannya berserakan di lantai juga. Raja memulai pembicaraan. Bagaimana mungkin kerajaanku ini memiliki infrastruktur yang rusak cukup parah? Kenapa hasil pertanian sangat menurun? Padahal tanah di sini cukup subur untuk bercocok tanam. Semprot sang raja. Semua terdiam oleh bentakan raja tersebut. Pejabat yang hadir tak mampu menjawab pertanyaan sang raja dan hanya menyerahkan setumpuk laporan kerja. Karena marah, raja pun akhirnya merobek-robek kertas laporan yang diajukan oleh punggawanya tersebut. Malah ada yang disuruh untuk memakan kertas itu. Jangan begitu jadi pimpinan, tidak bijak sob. Abu Nawas yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, juga tak mampu berbuat banyak oleh bentakan sang raja. Namun, sesaat kemudian sang raja memerintahkan Abu Nawas yang telah dipercayanya untuk menggantikan Pak petugas pajak untuk menghitung penerimaan pajak kerajaan. Dalam kondisi tertekan, akhirnya Abu Nawas pun memenuhi perintah baginda raja. Catatan roti. Semua punggawa lain terheran-heran dengan ulah Abu Nawas ini. Bagaimana tidak? Semuanya sangat tertekan. Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan baginda raja. Apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu? Wahai Abu Nawas, bentak sang raja. Bukan begitu paduka raja yang mulia. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini. Jawab Abu Nawas enteng. Apakah maksudmu? Kau jangan mencoba berpura-pura gila di hadapanku. Bentak baginda raja dengan kesal. Paduka, usiaku sudah cukup lanjut. Aku tidak akan kuat makan kertas-kertas laporan yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi semua laporan keuangannya aku pindahkan pada roti ini, jawab Abu Nawas. Nyanyian Abu Nawas di kuburan. Pada suatu ketika ada seseorang yang sedang berjalan-jalan, dan setelah sampai di jalan sekitar makam, dirinya melihat Abu Nawas sedang berada di sebuah kuburan. Orang itu kemudian mendekatinya. Di sana ternyata Abu Nawas sedang menggantungkan kakinya di sebuah nisan kuburan. Wahai Abu Nawas, apa yang engkau lakukan di sini? Tanya orang itu. Aku sedang bercengkerama dengan suatu kaum yang tidak pernah menyakitiku. Dan apabila aku telah tiada, mereka tidak menggunjingku, jawab Abu Nawas. Harga-harga sandang pangan papan mulai naik. Tidakkah engkau mau ikut berdoa kepada Allah agar harga-harga bisa terkendali, kata orang itu. Abu Nawas kemudian bertepuk tangan dan bernyanyi. Wahai penikmat dunia dan perhiasannya, kedua matanya tak pernah tidur dari kelezatannya. Kau hanya sibuk dengan apa yang tak teraih.
Hukum berdasarkan mimpi bukanlah Abu Nawas namanya kalau kehabisan akal pada saat terdesak dan terjepit meskipun dikelilingi pembesar-pembesar kerajaan tapi tetap saja akalnya main demi menunjukkan kebenaran ke semua orang. Salah satu kisahnya adalah ketika Abu Nawas harus menghentikan sepak terjang sang hakim yang tidak adil sama sekali, yaitu hukum berdasarkan mimpi. Kisahnya pada suatu sore, Abu Nawas tampak sedang mengajar murid-muridnya dan datanglah dua orang tamu yang datang ke rumahnya. Yang pertama adalah wanita tua penjual kahwa, sedangkan yang satunya adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata hanya beberapa kata saja kemudian diteruskan oleh pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya untuk menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian dan ajaklah teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil serta batu, ujar Abu Nawas. Meskipun para murid merasa heran dengan perintah gurunya, namun mereka tetap patuh dengan perintah sang guru. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta sang guru untuk merusak rumah, lalu Abu Nawas memerintahkan mereka merusak rumah Tuan Kadi yang baru saja terpilih. Abu Nawas juga menegaskan bahwa mereka harus merobohkan rumah tersebut. Bahkan kalau ada yang menghalangi haruslah mereka lawan. Setelah mendapatkan arahan dari Abu Nawas, para muridnya langsung menuju rumah Tuan Kadi. Mereka menghancurkan rumah Tuan Kadi dengan kalap. Masyarakat sekitar yang melihat ulah mereka merasa heran dan mereka tidak berani mencegah sama sekali. Melihat rumahnya dirusak, Tuan Kadi marah besar namun tak berdaya. Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku? Guru kamu, Tuan Abu Nawas, jawab mereka sambil merobohkan rumahnya hingga benar-benar rata dengan tanah. Dasar Abu Nawas provokator, orang gila, besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda, teriak Tuan Kadi penuh amarah. Benar, pada keesokan harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian malam itu sehingga Abu Nawas dipanggil agar segera menghadap raja. Baginda raja menanyakan apa alasan Abu Nawas melakukan perusakan tersebut. Namun bukan Abu Nawas jika tidak memiliki jawaban yang unik. Karena mimpi dijelaskan oleh Abu Nawas bahwa dia melakukan pengerusakan karena beberapa hari yang lalu bermimpi dan di dalam mimpi tersebut, Tuan Kadi memintanya untuk merusak rumahnya karena ingin rumah yang baru. Lalu sang raja menanyakan bagaimana Abu Nawas dapat hukum hanya berdasarkan mimpi saja. Mendengar pertanyaan itu Abu Nawas dengan tenang menjawab, hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini tuanku. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Hanya terdiam 1000 bahasa saja. Hai Kadi, benarkah engkau mempunyai hukum seperti itu? Tanya sang raja. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab. Wajahnya nampak pucat dan tubuhnya gemetaran karena takut. Kemudian Abu Nawas diminta untuk menjelaskan dengan tenang. Abu Nawas menceritakan bahwa ada seorang pemuda Mesir datang dengan harta melimpah ruah. Namun kemudian dia bermimpi menikah dengan anak Tuan Kadi. Dia memberikan mas kawin yang sangat banyak. Lalu mimpi itu cepat menyebar dan sampai ke telinga Tuan Kadi. Lalu Tuan Kadi memanfaatkan mimpi itu dengan meminta harta pemuda itu untuk mas kawin anaknya. Padahal itu hanyalah mimpi belakang, sedangkan menurut Tuan Kadi itu harus dilakukan. Sehingga pemuda itu jatuh miskin. Setelah cross-check dengan mendatangkan pemuda Mesir itu,
Akhirnya raja sadar jika kadi yang ditunjuknya itu adalah orang zalim. Kemudian raja memberikan hukuman mengambil harta kadi dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Tuan Kadi dijebloskan ke dalam penjara karena telah berbuat zalim dan menyalahgunakan wewenang.